Langsung saja kita minta Mas Hensat bagaimana melihat hal ini, insiden ini termasuk respon yang diberikan oleh PDIP untuk membawa ini kepada jalur hukum. Overall kan ini merupakan efek dari sebuah komunikasi menggunakan simbol ya. Jadi teman-teman dari aliansinya Pak Yusuf Marta kan juga datang ke sana dengan simbol tuh, putih, kemudian Islam dan lain-lain. Satu lagi, akhirnya ada komunikasi juga yang dilakukan di sana yang kita masih belum tahu siapa, pembakaran bendera yang juga merupakan simbol. Jadi Mbak, kalau simbol-simbol ini lebih kuat pastinya dibandingkan dengan komunikasi secara verbal, karena simbol-simbol ini tuh dapat dilihat dari jauh, kemudian rasa memiliki terhadap sebuah simbol itu biasanya lebih kuat pada komunitas tertentu. Nah, makanya kemarin itu sebenarnya disayangkan sekali sih ada pembakaran itu. Saya sih justru mengajak Pak Yusuf Marta, coba aja dicari, kan itu pasti mudah tuh. Komunitas yang di sana, siapa sebetulnya yang membakar itu kan videonya juga ada. Walaupun saya juga mengajak untuk mencari tahu siapa yang merekam, terus kemudian siapa yang menyebarkan, karena berpotensi sekali untuk memecah belah. Residu demokrasi terhadap kejadian di 2017 kemudian 2019 ini belum selesai. Oke. Jadi hal-hal seperti ini bisa membuat residu itu kembali muncul dan berpotensi terhadap munculnya perpecahan di kita. Saya tidak akan membahas asal muasal kenapa demo itu terjadi, kemudian apa yang terjadi dengan RUU HIP, karena RUU HIP kan sudah di drop oleh DPR, pemerintah juga meminta untuk ditunda pembahasannya. Mudah-mudahan saja itu bisa dihilangkan dari prolegnas, karena menurut saya memang tidak ada yang urgent dari undang-undang HIP itu, RUU HIP itu. Nah, balik lagi ke masalah yang tadi, menurut saya tidak boleh terjadi lagi, tapi memang saya harus apresiasi kepada PDI Perjuangan yang memang menempuh jalur hukum. Karena kalau tidak, ini masalah komunikasi simbol ini akan menjadi besar sekali. Walaupun merapatkan barisan yang diperintahkan oleh Bu Mega, kemudian diimplementasikan oleh kader PDI Perjuangan di media sosial dengan hashtag saya PDI Perjuangan. Ya nggak apa-apa, walaupun kemudian itu menjadi pembeda pertarungan antar simbol. Yang satu adalah simbol mungkin 212 atau aliansi anti komunis itu, kemudian yang satu lagi ada simbol PDI Perjuangan. Nah, kenapa saya perlu apresiasi PDI Perjuangan? PDI Perjuangan sebagai organisasi yang lebih tua dibandingkan elemen masyarakat yang berdemo kemarin di DPR bisa memberikan pendidikan politik bahwa caranya ini adalah melalui jalur hukum. Tapi PDI Perjuangan masih punya pekerjaan rumah. Bagaimana si residu 2017-2019 yang kemudian kemarin muncul lagi ini bisa segera terselesaikan. Ini kalau residu ini tidak selesai, maka kita ini akan mengalami masa-masa seperti ini terus. Gesekan sedikit, terus kemudian ada pembakaran. Gesekan lagi, ada lagi pembakaran. Tadi Ustadz Yusuf Marta menyampaikan ada juga insiden-insiden pembakaran bendera sebelumnya yang disesalkan tidak diurus secara hukum gitu ya. Kemudian, nah menurut saya hal-hal itu harus bisa diletakkan memang di belakang. Jadi nggak perlu lagi diungkapkan pada kondisi saat ini gitu. Jadi menurut saya itu Mbak Putri. Nah, kedepannya menurut saya segera sajalah jangan pernah ada lagi yang mengutak-atik keampuhan Pancasila gitu. Pancasila ini kan udah bagus banget. Jadi nggak perlu lagi diperdebatkan, ditambahkan, diapain juga nggak usah lah. Ini Pancasila ini udah begini ya begini ini. Nah, akibatnya kan jadi kemana-mana. Satu lagi yang perlu saya garis bawahi juga, kemunculan hantu yang namanya komunisme ini. Kan gara-gara kemudian ada usaha-usaha atau saya nggak ngerti lah kenapa kemudian ini jadi urgent waktu itu RUU HIP. Tapi yang jelas RUU HIP ini memunculkan hantu yang sudah lama yang namanya komunisme itu. Kenapa saya katakan hantu? Kita nggak tahu ini ada apa enggak. Lagi-lagi kan ujung-ujungnya fitnah seperti tadi Mas Basara bilang. Jangan terus-terusan bangsa ini yang sedang repot masalah COVID dan ekonomi kemudian harus juga
pusing untuk hal-hal yang sifatnya fitnah, apalagi fitnahnya berbau-bau hantu gitu, yang nggak kelihatan, dianggap ada gitu ya, terus tapi ditakut-takutin terus gitu. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi, tapi intinya Mbak Putri, residu pemecah belahan atau usaha-usaha memecah belah ini harus segera kita hentikan. Baik. Terutama oknum yang mencoba membakar bendera PDI Perjuangan itu saya rasa harus segera diungkap siapa. Pak Yusuf Marta juga silakan saja instruksikan jajaran di bawahnya untuk segera mencari tahu siapa yang membuat fitnah dan kemudian melakukan hal-hal tidak terpuji itu. Baik. Apapun itu kan ini Indonesia. Ya. Kita mau perang saudara cuma gara-gara RUU yang sudah di-drop atau simbol-simbol yang untuk beberapa kelompok masyarakat merupakan identitas dirinya. Janganlah. Baik, ini langsung saja kita minta tanggapan dari Pak Basarah terhadap pernyataan dari Mas Hensat tadi. Pak Basarah, bagaimana PDI ini sebagai organisasi yang begitu tua, ini bisa menyelesaikan PR-nya? Ada residu-residu dari konflik-konflik sebelumnya yang terus memicu konflik-konflik yang bisa memecah belah persaudaraan. Kemudian juga yang kedua, kalau saya baca dari surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Umum, kemudian juga saya membaca rilis yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad Basarah sendiri, begitu ditekankan yang namanya fitnah di situ, yang akan dibawa ke jalur hukum oleh PDIP, ini adalah fitnahnya ataukah pembakaran bendera PDIP-nya? Pak Basarah, silakan. Iya, kalau bicara potensi sebuah tindak pidana, kedua-duanya masuk dalam kategori yang berpotensi tindak pidana, Mbak Putri. Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah mengapa perintah harian Ibu Ketua Umum itu menekankan untuk tidak terprovokasi oleh situasi yang diciptakan oleh oknum-oknum tertentu yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Karena Bu Mega dan PDI Perjuangan sadar betul bahwa kami sangat merasakan ada tangan-tangan yang tidak nampak atau invisible hand yang mencoba Pak Basarah? Baik, rasanya terputus. Kami akan coba untuk menghubungi lagi. Sepertinya ada kendala dari komunikasi kami, tapi kita langsung ke Pak Ustadz Yusuf Martak. Pak Ustadz Yusuf, mungkin jika bisa diberikan tanggapan dari pernyataan Mas Hensat tadi yang juga meminta untuk Pak Ustadz Yusuf, apakah sudah memberikan instruksi juga kepada para jajarannya untuk bisa mencari ini siapa sebenarnya oknumnya ini? Mohon maaf, maaf saya nggak tahu. Selain Pak Basarah, apa lagi satu tadi? Ada Mas Hendri Satrio di sini, Pak Ustadz. Hendri Satrio? Iya, betul. Oke, Mas Hendri tadi bagus ya, Mas Hendri bilang bahwa Pancasila sudah harga mati, tidak perlu dikutak-atik lagi. Itu udah benar, ya kan? Agar tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, cuman Mas Hendri ada yang agak overlap, atau boleh dikatakan saya anggap tidak menguasai masalah. Sebenarnya, siapa yang sudah ngedrop? Nggak ada yang sudah ngedrop. Justru DPR telah meloloskan, dalam arti kata sudah mengirim ke pemerintah. Nah, waktu pada awal sebelum kami aksi, itu kan sudah beberapa ormas-ormas besar, dari mulai Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, bahkan Majelis Ulama Indonesia, pusat maupun provinsi, 34 provinsi, menandatangani surat yang bernama maklumat. Apakah dihentikan? Tidak, tetap lanjut. Janganlah kita ini dibodohin rakyat ini. Jadi jangan alasan COVID. Kalau alasan COVID, justru seluruh rencana-rencana undang-undang dan lain sebagainya, undang-undang minerba di saat COVID, iya kan? Omnibus Law digarap saat COVID. Untuk anggaran untuk COVID dari 400 triliun naik menjadi 600, naik lagi, itu juga diputuskan di saat COVID. Bahkan bayangkan sudah dibuat payung hukum, tidak boleh dituntut, tidak boleh diusut sampai kapanpun. Nah ini apa ini? Kok ada perampokan yang dilindungi oleh hukum? Nah, pertanyaan berikutnya, pada awalnya pemerintah menyatakan kalau nanti ini dikirim oleh DPR ke pemerintah, pemerintah tidak akan menunda. Ternyata di hasil pertemuan kami pada saat diskusi pertama, sayangnya ketua DPR-nya tidak hadir. Mestinya Mbak Puan hadir. Kami kan wakil rakyat, mewakili rakyat yang hadir di situ. Halo? Iya, silakan Pak Ustadz, kami mendengarkan. Mendengarkan ya? Baik, kami mendengarkan. Mestinya ditemuin. Nah, kenapa rakyat datang, wakil rakyat tidak mau nemuin?
Nah, pertama yang menemuin kami adalah Partai Keadilan Sejahtera dan ada salah satu dari PAN. Kami menolak untuk membacakan surat pernyataan dan kami menolak untuk menyampaikan surat pernyataan. Baru kami dipindah lagi setelah 1 jam ke atas. Loh, ini wakil rakyat apa wakilnya partai? Kok rakyat gak dihormatin? Kami bukan atas nama GNPF, FPI 212, tidak. 94 ormas. Ya, jangan berlebay lah. Kalau ada partai, ada ketua umum partai mengeluarkan maklumat, peraturan, ini kami juga sudah keluarkan, FPI sudah keluarkan, Aliansi Nasional Anti Komunis sudah mengeluarkan, sama GNPF, PA 212, semua. Ayo, mau show off, tidak ada masalah. Kami tidak menginginkan keributan, ya kan? Tapi pertanyaan, tatkala kami ketemu oleh wakil DPR, ditemuin oleh Aziz Samsudin dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko dari Gerindra, dan yang ketiga adalah Ahmad Gobel dari Nasdem, terjadi perdebatan, barulah mereka menyatakan, oke, akan kami hentikan. Kalau tidak ada pertemuan itu tidak akan berhenti. Udahlah, jangan kucing-kucingan, sudah banyak kita ini kecolongan. Baik. Makanya jangan membuat kegaduhan. Nah, introspeksi, kader-kader penting di dalam partai tersebut menyatakan bangga jadi anak PKI. Iya kan, oke, kita tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu. Menyatakan bahwa anak saja sejumlah sekian, itu belum anak, belum cucu. Sekarang sudah bagian banyak di DPR. Nah, saya tanya, ada yang bawa jalan dengan membawa buku PKI, itu kader dari mana? Nah, itulah yang menjadi ketakutan masyarakat, khususnya umat Islam. Karena yang terjadi saat itu yang banyak dibunuh-bunuhin, yaitu adalah umat Islam. Jadi jangan menafikan, menyederhanakan masalah. Justru COVID ini yang dijadikan kesempatan. Di dunia manapun, negara manapun, semua konsentrasi ngurusin COVID. Tapi Indonesia ngurusin masalah-masalah lain. Kalau dibilang fitnah, fitnah yang mana? Apa yang kami lakukan fitnah? Yang ada insiden pembakaran bendera. Mari kita usut bersama. Baik. Jangan sok-sokan dibilang kami nggak tahu. Dari mana? Lihat videonya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Baik. Bahwa kami tidak mengenal. Silahkan dicari, tuntut hukum, proses. Nanti kalau sudah ketemu orangnya, pasti kalian malu bahwa tidak ada kaitannya dengan kami. Baik. Jadi jangan selalulah bermain dengan inilah, nggak usah lah. Mas Hensa, silakan langsung menanggapi. Itu makanya dari awal yang saya sampaikan Pak Ustadz Yusuf Martak bahwa harusnya ini segera bisa ditemukan. Oknum yang kata Pak Yusuf Martak ini memang bukan bagian dari peserta aksi. Nah, kalau kemudian Pak Yusuf Martak bisa menjelaskan, pakar-pakar hukum nggak? Pakar-pakar melibatkan masyarakat tidak? Kan tidak, sunyi senyap mereka nggarapnya. Kayak dianggap negara ini negara milik 1-2 partai. Nanti dari partai PDI menyatakan kami tidak sebagai inisiator. Tapi 3-5 partai yang akan temu kami menyatakan ada inisiatornya. Loh, kenapa harus kucing-kucingan antara partai di DPR? DPR itu wakil rakyat loh. ya Kami itu saya akan setuju. menuntut, kami akan Pak Yusuf mengejar itu saya siapa setuju. inisiatornya. Saya kemarin kalau harusnya wakil rakyat menemui rakyatnya itu saya setuju. Yang tadi saya ingin sampaikan adalah harusnya juga teman-teman yang kemarin berdemonstrasi itu juga turut membantu aparat untuk membuktikan bahwa yang membakar simbol salah satu partai itu adalah bukan bagian dari peserta aksi kemarin. Nah ternyata Mbak Putri, ini saya baru dapat informasi juga, keluhannya ternyata bukan hanya RUU HIP yang saya tangkap kan awalnya adalah RUU HIP, tapi ternyata ada juga tentang kenaikan anggaran COVID, kemudian ada undang-undang Minerba. Jadi memang ternyata teman-teman yang kemarin muncul atau menyampaikan aksi itu mengeluarkan unek-unek gitu, bukan hanya sekedar RUU HIP. Nah, menurut saya segera saja pemerintah mencoba untuk, bukan mencoba lah, harusnya pemerintah memang lebih banyak mendengarkan rakyat. Makanya saya katakan kan, selama COVID ini, yang saya lihat sekali kurang dari pemerintah adalah penggunaan rasa dan bagaimana mendengarkan lebih banyak. Yang ada memang pemerintah mendengarkan tapi untuk kemudian untuk mengeluarkan bantahan. Nah, dengan kejadian ini harusnya lebih banyak mendengarkan, kemudian lebih banyak menyerap aspirasi itu, dan kemudian dibuat sebuah policy yang memang nyata dan bagus gitu. Nah, ini sih nggak akan selesai kalau perdebatannya itu bukan orangnya kita, itu bukan fitnah, sementara dari PDI Perjuangan juga itu kita terkoyak-koyak misalnya harga dirinya karena kemarin dibakar. Makanya mudah-mudahan saja
ini segera cepat terpecahkan. Betul. Kalau saya Mbak Putri dari awal, mudah nggak buat aparat hukum untuk mencari itu? Saya yakin mudah, karena videonya kan ada. Nah, mau atau tidaknya kan tergantung aparat, tapi saya percaya bahwa aparat hukum kita pasti akan menyelesaikan ini supaya tidak ada lagi residu-residu politik. Cari taunya apakah ini anggota atau bukan kan bisa segera dilakukan. Baik. Mudah-mudahan aja dalam waktu dekat bisa ketangkep itu orangnya. Nggak lama-lama juga harusnya, karena kan ada videonya. Baik. Kalau sudah ketahuan, ketangkep, ya kita tanya ngapain bakar-bakar begitu. Baik. Kita langsung ke Pak Basara terakhir, Pak Basara penutup. Kalau kita lihat esensi aksi unjuk rasa kemarin, Pak Putri, esensinya kan ingin menjaga Pancasila. Kira-kira pesan yang diluncurkan di publik seperti itu. Maka kalau semangatnya menjaga Pancasila, mari kita praktekkan nilai-nilai Pancasila itu termasuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat mengenai RUU haluan ideologi Pancasila itu mestinya juga diselesaikan dengan cara-cara yang berkepribadian Pancasila. Apakah itu musyawarah mufakat? Dalam Islam diajarkan saling tabayun, klarifikasi untuk saling mendengar satu dengan yang lainnya. Dan cara-cara pembakaran, cara-cara menyebar fitnah di medsos dan lain sebagainya, itu bukan cara-cara yang sesuai dengan kepribadian Pancasila. Dan dalam negara Pancasila pula telah kita sepakati bahwa demokrasi kita dilaksanakan berdasar atas hukum. Maka kalau pelaksanaan demokrasi itu dianggap berpotensi melanggar hukum, maka ketika PDI Perjuangan melaporkan dugaan tindak pidana itu secara hukum, mari juga kita sama-sama hormati. Jangan lupa, janji negara yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jutaan kader PDI Perjuangan juga adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus dilindungi eksistensinya, dilindungi harga dirinya. Saya mau tanya, maka boleh nggak? ketika kami tidak perlakukan tidak adil, tidak berperi kemanusiaan, maka di dalam rangka memberikan pendidikan politik, demokrasi atas hukum, kita melaporkan ini kepada kepada aparat penegak hukum. Biarlah aparat penegak hukum yang buktikan oknum-oknum siapa yang telah mencederai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Yusuf Martak yang tadi dikatakan oleh beliau. Baik, Pak Basara. Begitu, Mbak Putri. Kita tunggu proses hukum ini berlanjut untuk menemukan siapa pelakunya, termasuk juga tadi Mas Henry sudah berpesan supaya residu-residu itu adalah PR yang besar yang selesai. Saya cuma mau nanya singkat aja. Itu kan tadi Pak Basara bagus tuh menyampaikan bahwa musyawarah untuk mufakat, tabayun. Tapi itu ada pertanyaan juga dari Pak Yusuf Martak. Kenapa kemarin sedikit sekali, bahkan tidak ada yang dari PDI Perjuangan mau menemui peserta aksi, padahal itu bagus tadi pesannya Pak Basara. Mendengar suara rakyat begitu ya. Pesannya Pak Basara bagus tuh, musyawarah mufakat, tabayun, mudah-mudahan lain kali bisa ditemui. Kita harapkan. Sebenarnya masih panas, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita mengenai hal ini. Terima kasih Pak Ahmad Basara, terima kasih Ustadz Yusuf Martak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malas. Mas Hensa juga terima kasih waktunya. Pak Basara, terima kasih Pak Yusuf Martak. Bung Henry. Baik. Sama-sama. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Henry terima kasih. Selamat merayakan kemenangan Liverpool juga tentunya. Silakan lanjut. Nah,